Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Lala. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah luar biasa Bu. Baik. Bu Lala sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana kabar anak-anak di kelas Bu? Alhamdulillah kabar anak-anak juga baik ini. Eh, Kira-kira boleh nggak ya Bu ya? Saya ini mau bicara dengan Bu Lala. Apakah Ibu ada waktu? Oh, tentu saja boleh Bu. Silahkan dengan senang hati. Silahkan Bu, silahkan. Terima kasih ya Bu sebelumnya atas waktunya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu Bu Lala. Gimana ya? Begini Bu, ini terkait tentang permasalahannya merasa kurang nyaman dengan perilaku anak-anak yang saat ini, terutama si Cika ini Bu. Kok menurut saya perilakunya ini kok kurang terpuji begitu ya Bu ya? Oh, begitu ya Bu. Jadi di kelas Ibu ada anak yang istimewa ya Bu ya. Ada yang sifatnya kurang terpuji ya. Kalau nggak salah Cika ya Bu ya namanya. Begitukah Bu maksud Ibu? Nggih, betul sekali. Saya ini agak galau kalau berhubungan dengan Cika ini. Kira-kira apa ya Bu yang bisa kita apa yang bisa dipecahkan dari sharing kita pagi ini Bu? Ya, kalau saya sih berharap sekali ya Bu ya, setelah kita sharing, setelah saya cerita dengan Ibu, ini saya bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang saya hadapi ini, terutama yang berhubungan dengan si Cika tadi. Dan harapan saya sih pada saat-saat pembelajaran berikutnya si Cika ini tidak seperti itu lagi gitu Bu maksudnya. Oh, jadi Ibu ingin ada solusi begitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan murid Ibu, menurut Ibu, murid yang baik itu yang bagaimana sih Bu? Ya, kalau saya ditanya sih menurut saya murid yang baik itu yang jelas itu pertama mesti datang tepat waktu nih Bu. Kemudian dia punya perilaku yang sopan, Ya. santun, baik kepada guru, kepada saya, kepada teman-temannya. Dan dia juga ini merespon Ya, ya. ketika pembelajaran sedang ikut-ikutan membolos. Kalau saya sih pengennya begitu, Bu. Oh, nggih Bu, nggih. Menurut Ibu, murid Ibu yang spesial ini, Mbak Cika ini, apabila dinilai 1 sampai 10 Bu, kira-kira Ibu akan memberikan nilai berapa ya untuk si Cika? Kalau menurut saya sih nilai 5 saja lah, Bu. Karena anaknya kan sering bolos, sering tidak mengerjakan PR, sering celometan, kemudian juga sering juga mengajak teman-temannya untuk tidak masuk sekolah. Oh, berarti Mbak Cika mendapatkan nilai di rentang 5 ya Bu ya? Menurut Iya. Ibu, kira-kira apa sih penyebabnya si Cika kok sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, Bu? Kalau boleh saya tahu, penyebabnya itu apa ya? Ya, kalau menurut saya mungkin dia melakukan perilaku tersebut atau perilaku yang tidak mengenakan tadi sih Bu itu karena dia merasa anak guru, anaknya seorang guru. Kan ibunya guru di sini. Sehingga si Cika ini kalau menurut saya akhirnya menyepelekan guru-guru yang lain.
Jadi apapun yang dia lakukan itu seringkali tidak merasa itu salah. Dia merasa karena ada tamengnya, ada pelindungnya, atau ada pembelanya, yaitu si ibunya tadi, yang seorang guru tadi, Bu. Begitu. Oh, jadi itu ya Bu ya, penyebab utamanya adalah ibunya yang seorang guru di situ ya? Kenapa Cika melakukan hal-hal itu karena mungkin dia benar menurut Ibu merasa punya pembela gitu Bu ya? Iya. Nah, seharusnya kan Cika jangan begitu. Walaupun dia anak seorang guru ya harusnya ya berbuat yang baik. Begitu Bu maksud saya. Iya Bu, betul itu. Harus jadi teladan ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Asih, upaya apa yang telah Ibu lakukan untuk mengubah Cika biar dia tetap berkelakuan baik? Ya sejauh ini sih saya sudah mengupayakan untuk sharing Bu, untuk berbicara dengan wali kelasnya. Saya juga sudah berbicara dengan guru BK-nya. Bahkan baru-baru ini saja sih Bu, saya juga mengusahakan itu saya ulangi lagi. Artinya saya juga berkomunikasi kembali baik dengan wali kelas maupun dengan guru BK-nya. Begitu Bu. Iya ya. Baik Bu, itu juga sudah merupakan upaya bagus yang telah Ibu lakukan. Ya, sebetulnya sih baru sebatas itu ya Bu ya. Artinya saya baru bisa konsultasi, baru bisa sharing dengan wali kelasnya dan guru BK-nya. Kenapa tidak itu Bu? Kenapa tidak ada upaya untuk memanggil orang tuanya secara langsung gitu Bu, agar permasalahannya terpecahkan begitu Bu? Ya, sebetulnya kepikiran begitu sih Bu. Cuma kan dia ini anaknya seorang guru. Ibunya guru di sekolahan saya. Sehingga saya merasa pakewoh begitu, merasa sungkan, merasa segan dengan ibunya ini. Saya bahkan khawatir ibunya ini tidak merespon secara positif kalau saya memanggil saya dengan orang tua ini. Nah, nanti takutnya justru akan timbul konflik antara saya dengan ibunya ini tadi. Oh iya Itu iya, Bu. jadi Ibu tidak memanggil orang tuanya secara langsung, takut ada konflik baru begitu ya Bu ya? Jadi nanti tambah Iya, melebar nanti. leres. Iya, betul Bu. Apakah ada cara lain Bu, agar anak tersebut bertemu dengan Ibu secara langsung? Apa ya Bu ya? Kira-kira apa ya? Sebenarnya saya itu ingin merubah perilaku Cika dengan melakukan pembinaan secara langsung. Tapi sekali lagi saya sungkan ini dengan ibunya. Saya juga ingin menemui ibunya dan ngomong secara langsung, Bu. Saya akan meminta bantuan guru lain lah, misalnya Bu Utami begitu. Kan selama ini Bu Utami kan disegani ya di sekolah kita. Nah ini mungkin dengan bantuan Bu Utami secara langsung dengan menemui ibunya si Cika ini, harapan saya Bu Utami bisa menyambung lidah saya ini, bisa menjembatani antara saya dengan ibunya si Cika tadi, sehingga harapan saya Bu, saya bisa melihat reaksi ibunya si Cika ini tentang perihal perilaku anaknya tersebut. Nah, kalau penerimaan ibunya baik atau positif, baru saya akan memanggil Cika secara langsung dan saya akan memberikan pembinaan pada Cika secara langsung. Sebetulnya begitu, Bu. Wah, kayaknya ini ide bagus banget nih, Bu. Dengan meminta pertolongan kepada Bu Utami sebagai penyambung lidah Ibu ke orang tuanya Cika ya, Bu ya. Ini juga ide bagus, Bu, menurut saya. Adakah ada ide lain, Bu? Atau rencana lain Ibu apa kira-kira?
Masih ada nggak, Bu? Iya. Misalnya Bu ya, ini misalnya ada sih sebetulnya, kemarin kan ada beberapa guru yang mengeluh kepada saya nih tentang perilaku Cika. Nah, bagaimana ya Bu ya kalau saya misalnya memanggil Cika secara bersama-sama dengan guru yang lain tersebut. Misalnya di depan ini saya ajak ke wali kelasnya begitu, ketemu dengan wali kelasnya. Dan terutama juga dengan ibunya si Cika langsung juga. Nah, biar suasana ini tidak panas, Bu, saya juga akan memanggil Bu Utami yang tadi yang saya minta tolong sebagai penyambung lidah ide saya tadi. Harapannya kan Bu Utami bisa mendinginkan suasana, begitu, Bu. Oh, begitu. Bagus, bagus, Bu. Menurut saya alternatif pemecahan permasalahan Ibu tadi sangat bagus sekali. Menurut saya. Yang pertama tadi Ibu akan meminta pertolongan pada Bu Utami ya, Bu ya, sebagai penyambung lidah ke ibunya Cika agar ya tidak menimbulkan masalah baru maksudnya. Karena di sisi lain Bu Utami itu disegani. Otomatis itu ibunya Cika pasti segan juga. Yang kedua, memanggil Cika bersama guru lain yang telah mengalami hal yang sama. Menurut saya itu ide yang sangat bagus, Bu. Setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang seperti apa, Bu? Ya, seperti yang saya harapkan, Bu, perilaku Cika ini bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian tidak sering membolos. Bahkan kalau di sini begitu, Bu. Ya. Oh, begitu ya, Bu, tolak ukurnya Bu Asih. Apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap upaya yang telah dilakukan ini, Bu? Ya, terus terang saya akan mencoba solusi tersebut, Bu. Nah, besok kan hari Rebo ya. Ini kan saya mau coba lakukan itu, Bu, dengan meminta bantuan pada Bu Utami untuk menyambung lidah ke ibunya si Cika tadi. Yang selanjutnya saya akan melakukan pembicaraan pada atau pembinaan pada si Cika itu tadi. Jadi nanti hari Rabu akan dimulai ya, Bu, usaha untuk merubah perilakunya Cika. Nggih, betul, Bu, leres. Baik, Bu, saya simpulkan ada muridnya. Berarti kesimpulan dari percakapan kita tadi, ada muridnya Bu Asih yang berperilaku tidak baik, tidak sopan, istilahnya seperti itu. Dan itu tadi solusinya ya, Bu ya, meminta Bu Utami untuk menjadi penyambung lidah dan agar ke ibunya Cika agar ibunya Cika tidak tersinggung dikala Cika dipanggil ibu dan dibina. Nggih, baik, Bu. Baik. Bagaimana perasaan Bu Asih setelah kita sharing hari ini? Ya, alhamdulillah, Bu. Hati saya sekarang lega, plong begitu setelah saya sharing dengan jenengan. Saya tunggu kabar selanjutnya, Bu ya, kabar keberhasilan Ibu tentang merubah sikap Cika. Insya Allah. Apa ada hal lain, Bu, yang ingin disampaikan? Ya, untuk sementara progresnya sampai di situ dulu, Bu. Saya terus terang sekali lagi ingin merubah sikap Cika, ingin menjadikan dia menjadi lebih baik, begitu bisa menjadi suri tauladan bagi temannya maupun bagi guru-guru yang ada di sini. Ya. Terima kasih ya Bu Lala ya atas Ya, waktunya. Semoga berjalan lancar ya, Bu. Besok saya tunggu kabar baiknya dari Bu Asih. Yes, siap Bu, insya Allah. Saya pamit dulu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih sudah dibantu. Ya. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam Bu Asih.